Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah zat yang pantas kita puji, karena hanya dialah yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah dalam agenda atau dalam memahami isi kandungan dalam surah-surah dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Kafirun, yang mana surat Al-Kafirun ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu bukan hanya Al-Ikhlas qul huwallah, akan tetapi Al-Kafirun juga disebut Al-Ikhlas. Jadi bisa kita sebut juga Al-Ikhlas. Tapi apa titik perbedaannya? Nah, pasti ada titik perbedaannya antara surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau Al-Ikhlas itu membahas tentang melepaskan diri dari kesyirikan, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang bagaimana kita berusaha melepaskan diri dari kesyirikan dan kita ilmui tentang sifat-sifat Allah. Itu surat Al-Ikhlas yang qul huwallah. Adapun surat Al-Kafirun itu membahas tentang melepaskan diri dari kesyirikan secara amal. Kalau tadi Al-Ikhlas melepaskan diri dari kesyirikan secara keilmuan tauhid, ya, dari segi mengesahkan Allah. Tetapi kalau Al-Kafirun melepaskan diri dari kesyirikan secara amalan. Makanya banyak hadis yang Rasulullah SAW ketika sholat ba'diyah atau qobliyah itu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Di antaranya kata Rasulullah di hadis surata liyaqau bihi ma fi raq'ati qabla al-fajr Qul huwallahu ahad wa Qul ya ayyuhal kafirun. Dua surat yang bagus, ya, yang bisa dibaca pada 2 rakaat sebelum fajar, yakni qabla subuh, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Cukup 2 surat itu. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ma usima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghrib wa fi raq'ataini qabla sholatil fajri bil qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga dalam sholat witir dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, Qala ya, Ubay bin Ka'ab mengatakan, karena Rasulullah SAW yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la. Apabila beliau sholat witir, ya, beliau membaca yang pertama itu sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Kafirun. Yang ketiga surat Qul huwallahu ahad. Ini ada dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara keutamaan surat Al-Kafirun, ya, dibaca setiap sholat sunnah, sholat witir, sholat qabla subuh, sholat ba'da maghrib. Bahkan sebelum tidur pun kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun ini. Dan tentunya surat Al-Mu'awwidah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Kafirun ini memiliki latar belakang turun, yang mana kaum musyrikin itu selalu menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, dengan mengganggu orang-orang yang lemah, diganggu oleh orang-orang musyrik, apalagi mereka yang memiliki kedudukan. Kemudian ditawari, sugano yang cenah ditawaran mah Muhammad teh bisa luluh hatena, bisa eureun tina dakwah. Sugan gitu. Maka ditawari apa? Kedudukan. Muhammad, kamu ingin jadi raja? Sok kami jadikan raja, tapi tinggalkan dakwah. Muhammad, kamu ingin jadi orang yang terkaya? Kami akan jadikan kamu yang terkaya. Muhammad, kamu ingin wanita yang tercantik? Kami kasih wanita yang cantik. Tapi Rasulullah SAW menolak, ya. Termasuk menawarkan apa? Menawarkan orang-orang musyrik itu, Muhammad, sudah tahun ini saya atau kamu, engkau menyembah Tuhan kami berhala. Siapa namanya? Mana? Ya. Lata, Uzza. Tahun depan baru kami yang menyembah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan gigih orang-orang musyrik memberikan proposal, intinya istilahnya proposal kepada Rasulullah. Maka dengan tegas turun langsung ayat yang menolak Qul ya ayyuhal kafirun. Kita masuk pada surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuha, wahai. Katakan kepada siapa? Kepada mereka yang menawarkan untuk bergantian menyembah Tuhan. Al-kafirun, orang-orang kafir. Ini kata kafir ini kata yang tidak menyenangkan, ya. Dulu konteksnya untuk orang-orang musyrik Arab, penyembah berhala dulu. Kenapa bisa muncul al-kafirun? Karena ajakan mereka ini yang ingin mencampurkan antara kesyirikan dan ketauhidan. Dan ini jelas tidak bisa dalam syariat Islam itu dicampur adukan. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu diingat, perlu diketahui juga, al-kafirun di sini itu statusnya. Bukan kita berarti kalau bertemu dengan non muslim, kafir. Misalkan punya teman non muslim, kafir. Enggak. Secara komunikasi keseharian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada yang belum Islam atau kepada orang-orang kafir itu tidak menyebutkan kafir. Wahai kafir Abu Lahab, wahai kafir Abu Jahal, enggak. Ya Abul Walid. Ya. Bahkan
ketika Nabi Muhammad menulis surat pada Heraklius, apa yang beliau tulis? Kataba ila Herakla ba'da basmalah. Beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Herakla azizir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd fa inni ad'uka bi ayatil Islam asli taslam, dan seterusnya. Ya, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, raja Romawi. Beliau tidak menyebutkan kepada kafir Heraklius, raja Romawi, tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam keseharian muamalah itu Islam sangat menjaga tetap nama yang disebutkan. Makanya kadang ayat ribut gitu ya. Ada yang mempersoalkan ya masalah ini. Dalam keseharian kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah untuk menjaga adab, sopan santun, menyebut nama. Kalau Nabi Muhammad itu terang-terangan yang menyebutkan kafir ya, maka tidak ada yang mau masuk Islam. Akan tetapi dalam status Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai al-kafirun, orang-orang yang menolak. Kafir buku itu kan menutup, menolak hatinya. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang menyembah kepada selain Allah, termasuk ahli kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Orang kafir itu ada dari kalangan ahli kitab. Siapa? Yahudi Nasrani. Ya, Yahudi Nasrani dulu agamanya Islam. Akan tetapi mereka menyimpang. Setelah sepeninggal Nabi Musa menyimpang. Setelah sepeninggal Nabi Isa menyimpang. Bahkan tidak mau beriman pada Nabi Muhammad, ya, maka dihukumi kafir. Wal musyrikin, orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang menyembah kepada selain Allah. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya dalam penamaan al-kafirun ini itu hanya dalam status, ya. Sedangkan dalam keseharian komunikasi kita biasa saja kepada mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, ya, menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini ada yang menafsirkan, ya, bahwasannya ayat ini itu berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Sedangkan nanti dalam ayat keempat, wala ana 'abidum ma'abatum, itu satu makna, ya. Walaupun beda teksnya ya sedikit, tapi maknanya sama. Itu diartikan masa depan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Seakan-akan Nabi Muhammad berkata, aku tidak pernah menyembah apa yang orang kafir sembah. Nah, ini masa lalu. Jadi ayat kedua ini disebutkan bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi, jadi rasul, beliau sama sekali tidak pernah menyembah kepada sesembahan orang-orang kafir Quraisy dulu di Mekah. Enggak. Itu sebagian penafsiran. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah di sini ada huruf ma, la a'budu ma. Ma ini ada dua makna. Makna yang pertama itu mausulah, ma mausulah. Maknanya aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itu ma mausulah.
Karena ini konteksnya kan Quraisy itu kan mengajak untuk bergantian menyembah. Nah, makanya mausulah, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ma yang kedua dimaknai sebagai ma masdariyah. Maknanya apa? Maknanya aku tidak akan menyembah sebagaimana cara ibadah kalian. Ritual. Berarti ini kaitannya dalam beribadah dan dalam menyembah, menganggap sesuatu yang dituhankan, kemudian dia sembah. Kemudian yang kedua ritual. Ritualnya pun Rasulullah alaihissalam tidak ingin mencampur adukan. Bagaimana mungkin ya 1 tahun sekali ya, secara Tuhannya diganti, kemudian ritual ibadahnya pun gantian. Nah, ini tidak etis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan kalian bukan menyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Intinya bahwa ketika kalian menyembah kepada sesembahan kalian, ya, maka silakan saja. Kalian itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawabnya Allah. Akan tetapi tauhid itu kan konsekuensinya bukan hanya mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara. Enggak, konsekuensinya itu harus mau beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Harus mau menyembah, harus mau minta pertolongan, harus mau diatur. Ya. Makanya Allah turunkan Nabi untuk mengatur mereka, memberi batasan-batasan. Tidak bisa seenaknya hidup. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala bilang, kalian itu kan tidak menyembah Allah. Bahkan sampai 2 kali disebutkan. Di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ana 'abidum ma 'abadtum." Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan masa depan. Seakan-akan Nabi berkata, aku tidak akan sama sekali menyembah apa yang kalian sembah sampai wafat. Tidak akan sama sekali. Ya. Ini dimaknai oleh mufassir itu seperti itu. Jadi ayat kedua itu tadi masa lalu Nabi, yang ayat keempat ini adalah masa depan Nabi. Dan tidak boleh yang namanya keimanan itu dicampur adukan dengan kesyirikan. Tidak ada. Ya. Kalimat ma dalam ayat ini, wala ana 'abidum ma 'abadtum, bermakna sesembahan. Ya. Nabi Muhammad tidak mau menyembah apa yang mereka sembah, dan ma di sini bermakna tata cara ibadah atau ritual. Bagaimana cara mereka beribadah? Misalkan mereka melakukan ritual menyembelih kambing, kemudian darahnya diusapkan pada patung-patung yang mereka sembah, ya. Kemudian dagingnya dimakan atau yang lain sebagainya. Intinya ritual-ritual yang mereka lakukan itu Nabi Muhammad tidak akan sama sekali melakukannya. Dengan tegas, tidak bisa agama ini dicampur adukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. 2 kali sampai disebutkan. Ini menegaskan dan menghinakan ajakan mereka. Ya. Kita
Kita kalau misalkan diajak, ayo urakan itu, mual, ayo, mual 2 kali, sampai diajak 3 kali, 4 kali, kita menyebutkan mual, pasti yang mengajak itu sudah bosan, karena sudah tahu kita tidak akan mau ikut ajakannya. Ya. Nah ini juga sama, penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak bisa agama ini dicampur adukan. Makanya surat ini dinamakan Al-Ikhlas, murni, ya. Melepaskan diri dari kesyirikan secara amalan, ya. Secara ritual, secara tata cara beribadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat terakhir dalam surah Al-Kafirun ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan tegas, ditutup ya. Sok ayat kadang imam teh sok dia wala antum abiduna ma a'bud balik deui wala ana abidu ma abatum balik deui wala antum lakum dinukum waliyadin. Ini ayat ujungnya. Terkadang ya, kalau yang lupa naon ujungna. Nah ini menyatakan dalil bahwa tauhid itu gak bisa bergabung dengan kesyirikan. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak bisa. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Gak bisa. Ya. Yang namanya tauhid itu tidak bisa dicampur adukan. Makanya kata Allah dengan tegas, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin bisa dicampur adukan. Nah ini juga merupakan dalil yang membantah dengan tegas kepada kaum pluralisme, kepada kaum liberal. Apa perkataan orang-orang liberal? Orang liberal menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan Islam itu mengakui agama lain gitu ya, seakan-akan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini seakan-akan bahwa agama lain itu diakui kebenarannya. Itu orang-orang liberal itu berbicara seperti itu. Padahal seluruh mufassir, seluruh ahli tafsir kita cek, ahli tafsir yang lurus tentunya, karena tafsir juga ada tafsir yang nyeleneh juga. Apa dimaknai ayat ini itu? Bagaimana mereka memaknainya? Ayat ini itu memaknai ancaman. Surat Al-Kafirun ini dibuka dengan Al-Kafirun. Yang kita tahu kata kafir itu kan tidak menyenangkan. Mana mungkin surat ini dibuka dengan Kafirun yang membantah jelas sesembahan mereka, yang membantah jelas bahwa mereka punya keyakinan, yang dibantah dengan dikatakan Al-Kafirun. Bagaimana mungkin kalau dipahami lakum dinukum waliyadin itu adalah kebenaran adanya agama lain. Nah ini kan tidak benar. Jadi ini bukan dalil untuk menunjukkan kebenaran mereka agama selain Islam, akan tetapi dalil yang menunjukkan kepada penghinaan. Ya, saya pernah berdebat ya dengan salah seorang dosen, tapi dosen itu jadi rekan saya waktu dulu di kelas, waktu kuliah. Dia menyatakan ini setiap kuliah ya, apalagi kuliah mata kuliah tafsir maudu'i ya, dia membawa tafsir yang nuansanya itu nuansa pluralis gitu ya. Seperti halnya disertasinya siapa, Abdul Muksid kan, itu nuansa pluralis, dan teman saya ini ke arah sana gitu ya. Teman saya bilang bahwa surga ini besar, seluas langit dan bumi, aku samawati wal ardh. Kalau surga yang luasnya besar ini hanya dihuni oleh orang-orang Islam, maka Allah ini akan sedih. Kenapa? Karena berapa banyak orang
yang tidak masuk pada surga yang ini lebar gitu ya. Nah ini kan makanya memakai dari ro'yu, dia pakainya ro'yu. Kemudian dia juga bilang bahwa agama-agama yang ada di muka bumi ini adalah itu sebagai media saja. Dia ambil umpama seperti mobil, ayah mobil Avanza, ayah mobil Pajero, ayah mobil BMW, ya macam-macam mobil. Tapi mobil itu sama-sama dipakai dan sama-sama berjalan untuk menuju ke tujuan yang dituju oleh yang mengemudikan itu mobil. Dalam agama pun sama, kata dia. Dalam agama itu sama, bahwa kita punya masing-masing ritual, punya masing-masing cara menyembah, ritual, tapi ujung-ujungnya adalah mencari kebenaran. Maka ya nggak tahu ya kalau misalkan seperti itu, ini takut dijadikan pembenaran. Maka saya membantahnya. Di antara bantahan saya itu, kalaulah semua agama ini benar, kalaulah semua agama ini sama dan benar, maka apa artinya Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi? Nah artinya, namun misalkan Nabi Muhammad itu atau agama ini sama dan benar, apa artinya Nabi Muhammad itu diutus? Nabi Muhammad itu mati-matian ya, menegakkan kalimat La ilaha illallah selama 23 tahun. Sekarang ada orang-orang yang ngaku pintar ya, bahkan dianggap cendekia, dengan enaknya menyatakan semua agama sama dan benar. Bahkan pakai dalil lagi ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 62, kalau tidak salah 62. Juga Al-Maidah ya, syir'atan wa minhaja gitu ya. Jadi dipahaminya bahwa syariat itu berbeda-beda, tapi Allah ingin melihat kesungguhan kalian, fastabiqul khairat. Mana dari kalian yang lebih semangat dalam memperbanyak kebaikan, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dipahaminya bahwa itu beda agama. Jadi agama ini punya ritual, agama ini punya ritual. Itu untuk Allah lihat mana yang lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Padahal dilihat dalam tafsir manapun itu tidak seperti itu. Maksudnya syariat wa minhaja di sana adalah syariat Nabi Muhammad dan syariat Nabi yang dulu beda. Bagaimana cara sholatnya, ya. Bagaimana cara ibadahnya, bagaimana cara bertaubatnya, ya. Bagaimana di zaman Nabi Musa kan musyrik bertaubat itu gak cukup taubat, gak cukup istighfar, gak cukup menyesali, tapi harus dibunuh. Faqtulu anfusakum, kata Allah. Bunuh diri kalian. Syariat Nabi Musa. Mun aya nama kan teu masuk Islam, syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kan enggak disuruh untuk membunuh. Membunuh diri, enggak. Beda. Nah, itu yang dimaksud fastabiqul khairat. Ingin dilihat mana kaum yang dulu atau yang sekarang yang lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kalau seperti itu orang Yahudi saja menyatakan wa qulu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi saja bilang dan Nasrani tidak akan masuk surga orang lain selain Yahudi dan Nasrani. Mah orang Islam ngaku Islam liberal bilang semua agama sama benar, semuanya masuk surga. Orang Yahudi wae bilang tidak akan masuk surga selain golongan Yahudi. Orang Nasrani bilang tidak akan masuk surga orang selain Nasrani. Jadi kalau dalam ini ya Yahudi ini nggak pluralis, Nasrani nggak pluralis. Orang Islam ini yang ngaku Islam. Ini makanya benalu dalam agama Islam ini ya sebagai musuh bersama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tegas dengan tegas bahwa ritual, tata cara ibadah, sesembahan itu tidak bisa campur adukan.
campur adukan itu tidak bisa. Kalau dalam tadi ya, toleransi itu hanya dalam masalah muamalah saja, tapi ada batasnya. Tidak boleh dalam hal beribadah, dalam hal sesembahan, harga mati. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pakai pedoman Al-Quran, kita ikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita lakukan ritual yang beliau ajarkan tanpa kita campur adukan dengan apa yang mereka lakukan ya. Jadi tidak ada pencampur adukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian rupanya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadikan kita menambah keimanan, menambah ilmu, menambah wawasan, khususnya bagi saya yang menyampaikan, kemudian bagi hadirin semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.